Oke, selamat sore semuanya. Halo Strumers, dimanapun kalian Anda berada. Hari ini Jakarta lagi menerapkan, Jakarta Bali ya khususnya menerapkan PPKM nih. Jadi ada yang di rumah aja. Nah, daripada diem di rumah nggak ada kerjaan, kita isi waktu luang kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Dengan sedikit berbincang-bincang ya. Oh iya, sebelumnya saya perwakilan dari tim Setrum sangat mengucapkan meminta maaf sekali nih. Hari ini Mbak Destriana ada sedikit apa ya, jadi nggak bisa ngisi. Tapi jangan sedih, kita nanti akan ngundang satu bintang tamu yang nggak kalah asiknya deh pokoknya ya. Jadi tetap stay tune aja dulu. Oh iya, bagi kalian juga yang kalau misalkan ada pertanyaan atau komen, silahkan komen di bawah ini ya. Terus hari ini kita bakalan ngobrolin tentang side hustle di kala pandemi. Nah, banyak kan yang main job tidak memenuhi kebutuhan ya, apalagi apa namanya kantor jadi tutup, WFH dan sebagainya. Nah, ada nggak sih sambilan-sambilan yang kita bisa dapetin sebagai side hustle di kala pandemi ini? Oke, daripada saya ngomong sendiri, nggak asik, takutnya disangka sotoy, ya kan? Dan nggak lupa juga pada saat perbincangan nanti kita ada dua nih dari segi bisnis dan tentunya dari segi hukum. Judulnya aja setrum ya kan, ngomong tentang ranah hukum. Oke, langsung aja yuk kita undang eh, teman kita, itu seorang wanita cantik. Dia adalah salah satu managing partner di satu kantor hukum di ibu kota tentunya. Mungkin udah nggak asing lagi sih kalau misalkan yang udah nonton uh, episode yang ke-11 di YouTube Setrum. Nah, ini nih expert hukumnya. Halo, Wan. Halo Mbak, Gimana kabarnya, Wan? baik. Ganggu nggak? Enggak lah, kan udah janjian. Nggak Sehat, Wan? sehat Mbak. Sehat, sehat, sehat. Oke. Kita mau nunggu bintang tamu dulu ya? Iya, sebentar ya. Kita undang satu bintang tamu. Sibukannya apa Mbak? Ya, lagi ini aja nih. Kemarin kan apa namanya sempat WFH kan tiba-tiba karena ada teman. Ya, Nggak apa-apa. gimana Mbak? Ada koneksi internal lah. Nggak apa-apa ya, sedikit ya. Udah bisa invite. Kita tunggu satu bintang tamu lagi ya.
Oke Mbak, kita sekarang mengenai side hustle nih Mbak di kala pandemi ya. Ah, Kita ngomong topik ini nih, siang ini nih. Nah, Mbak, sekarang kesibukannya kalau boleh tahu ya, mm. eh, selain di dunia hukum ya pastinya, semua orang juga udah tahu lah. Ada nggak sih Mbak yang dilakuin di ibaratnya menjalankan suatu bisnis lain di kala pandemi ini tentunya ya? Kalau sekarang sih kan kalau dibilang penghasilan utamanya pasti dari law firm lah, memang profesi sifatnya edukasi, tapi uh, Mm-mm. gimana caranya si platform ini bisa jadi apa namanya, bisa diterima di masyarakat umum gitu. Itu sih goalsnya dari teman-teman yang tergabung dari para lawyer sama dari dunia entertainment gitu. Kita pengen, oke, suara hilang. Jelas Mbak. Ini suara siapa yang hilang nih? eh, Sorry ya guys, ada kesalahan teknis dikit. Hmm. Nah, terus eh kalau misalkan menurut Mbak sendiri, side hustle yang baik itu seperti apa sih? Apalagi kan kita masing-masing punya main job ya. Main job yang mana ada sih sekarang perusahaan yang mau diduain ya kan. Tapi tidak berpikir ke sana. Jadi eh side hustle yang baik itu yang seperti apa sih Mbak? Kalau menurut Mbak? Sinyal agak ngandet. Udah jelas belum? Audiens, udah jelas ya suaranya? Udah kok, udah jelas, udah jelas. Ah, ah. Kalau side hustle sih sebenarnya ya balik ke passion ya. Kan kadang kalau pekerjaan itu eh, kita ngobrol apa yang apa jadi background kita sekolah gitu kan. Terus mengikuti itu, misalnya ya aku dari awal misalnya, oh dulu sekolahnya hukum ya pasti jadi lawyer atau misalnya yang sejenis itulah. Nah, ketika ngomongin passion kan ada passion di dunia hukumnya itu sendiri, tapi kebetulan tim setrum ini kan ngobrol sama orang-orang yang punya kreativitas sendiri gitu. Pandemi Hmm. nggak bisa ngapa-ngapain gitu, akhirnya kita bikin pelan-pelan, ya kita jalanin aja, tekunin gitu sampai sama banyak orang. Kita sih pengennya nanti ke depannya bisa edukasinya benar-benar kayak masyarakat luas lah, nggak cuma network kita doang gitu. Kalau sekarang kan memang tim foundersnya Setrum sendiri kan pasti udah punya networknya masing-masing gitu. Tapi kita pengennya sih ini juga dikenal sama masyarakat luas gitu. Sih. Hmm, jadi tidak menguntungkan, sebenarnya tidak menguntungkan untuk diri sendiri dan dalam arti tidak egois ya, malah mengedukasi kepada orang-orang halayak umum mengenai gimana sih hukum di Indonesia gitu kan, yang berlaku seperti itu ya. Ya, Hmm. Terus eh, apa namanya? so far Kalau misalkan ya Presiden dari kita udah sekitar berapa? sekitar followersnya ya hampir 400 deh kalau nggak salah ya. Nah makanya dari itu jangan lupa nih untuk yang lainnya follow IG Strum Show dan jangan lupa subscribe juga nih di channel YouTube kami Strum Show. Oke, di sini kita udah bergabung sama abang gue nih. Bagi yang belum tahu, kenalin abang gue namanya Richard Insen. Halo bang, apa kabar? Halo Van, apa kabar? Sehat-sehat. Sehat. Di sini Angel, gue sama Angel nih. Bergabung bersama
Aman dan Insane, ya ampun. Sehat-sehat ya, Fu. Ih, Sehat sehat dong. dong. Jangan lupa vaksin Sehat. ya. Habis pusap gue. Oke Bang, kembali ke tema pada kesempatan kali ini nih. Hari ini Iya, iya, temanya side hustle di kala pandemi. Tadi iya. sekilas saya udah berbicara dengan Mbak Angel mengenai side hustle. Nah, menurut pandangan Abang Insen nih, side hustle itu seperti apa sih? Side hustle tuh kalau nggak salah ya, Mhm. itu tuh kayak eh, eh, pekerjaan sampingan yang gue lakuin tapi menghasilkan. Bener nggak? Betul banget. Yang penting cuan ya, Bang. Bener ya? Benar, 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 benar banget. Nah, Abang sendiri ini punya side hustle nggak sih, Bang? Side hustle lumayan banyak sih. Eh, lumayan banyak sih. Jadi dari mulai gue kan ada private gitu kan, private ball handling gitu. Tapi gue kayak datang gitu ke rumah, terus ke apartemen. Emang klien-klien gue tuh biasanya tuh suruh datangnya tuh ke apartemen, ke rumahnya. Tuh kayak gue ngelatih ball handling skill gitu buat anak-anak gitu usia dini. Biasanya sih SD lah. Nah, itu satu. Terus kedua kayak gue jadi konsultan gitu. Tapi lo belum pernah denger kan konsultan untuk basket. Konsultan basket. Oke. Ah, Kayak gimana? Jadi kayak apa ya? Kayak Nggak? ada beberapa teman gue tuh, lo pernah inget gak sih, Jel, gue waktu itu sebulan di Bali. iya, iya, iya. Seru banget tuh, kayak Ya itu gue, ngapain tuh? ya, Masuk. ya itu kayak sebenarnya gue jadi konsultan gitu. Jadi kayak ada sport club gitu di Ubud. Mereka kayak mau buka sekolah freestyle basket gitu. Sebenarnya kayak mau grab pasar anak-anak bule nih yang tinggal di Ubud untuk latihan freestyle basket. Oke. Awalnya bisa tinggal di sana di Ubud, tapi kan karena menurut gue gajinya nggak sesuai ya, jadi gue kayak ya udah deh gue jadi konsultan aja, gue bikinin kurikulumnya, terus nanti per 3 bulan gue datang. Hmm. Jadi sebenarnya aneh sih, kayak lo tuh kayak memberikan saran ke orang tentang basket, Mhm. dan itu tuh gue jadiin sebuah pekerjaan gitu loh, jadi namanya konsultan basket. Oke. Aneh ya. Sesuai dengan ini ya, passionnya sendiri ya di dunia basket. Oh ya, untuk semuanya ini yang belum tahu nih, Abang Insen ini adalah godfather dari streetball Indonesia. Oke, di mana Wih, gila, Kamu, gila, Godfather. Iya benar-benar. Sekarang promoin dong. Godfather kan juga butuh Godmother. wow, oke. Bagi di sini yang berminat, silakan hubungi di @richardinsen. Follow IG-nya ya. Tuh Bang, udah aku ini ya. Aduh, oke. Di Kalau Van, gue mau nanya, kalau sekarang gue lagi menggeluti dunia YouTube, as a YouTuber itu side hustle bukan? itu termasuk side hustle di Itu side hustle berarti. job ya. Itu berarti salah satu side hustle terbaru gue. Oh, bikin channel YouTube juga. Iya, YouTuber nih. Udah 5 episode loh. Ini juga Mbak Angel juga menyebutkan sekarang lagi di luar kesibukannya atau di luar main jobnya itu sedang merintis juga Ya. sebuah channel YouTube yang bertemakan tentang pengetahuan hukum yang ditujukan kepada masyarakat mengenai Wow. edukasi-edukasi hukum gitu. Kalau Bang Insen ini sendiri channel YouTube-nya pasti dan tidak lain tidak bukan di dunia basket, betul Bang? Enggak sih, gue lebih ngebedah restoran sih. Enggak lah, basket lah. Aduh, abang yang satu ini ya. Ya. Lebih ke basket. Mengit Seni lah, kita bilangnya basket seni. Sama basket jalanan. aman ya. Nah, hidup itu kan nggak selalu mulus ya. Ya kan, nggak seperti paha-paha ayam KFC yang apapun ya kan. Nah, side hustle itu sendiri pastilah mengalami kendala ya kan. Apalagi di pandemi, apakah itu ada yang apa namanya nggak bayar lah apalah. Abang Insen juga tadi ibaratnya kayak cowok panggilan ya kan, dipanggil baru datang ke Ubud. Iya benar. Lancar nggak bang? Apakah ada kendala mengalami side hustle?
ada sih, ada kendala. Misalnya gini, contoh. Waktu itu ada klien gue, dia mau bikin, dia mau bikin, dia mau bangun gor basket lah. Hmm. Di satu daerah dia mau bangun gor basket, terus dia bilang, Sen, gue mau bangun gor basket, gue punya sekian tanah nih, sekian luasnya sekian, dia bilang, gue mau bangun gor basket. Nah, kira-kira menurut lo, untuk orang-orang datang ke gor gue harus bikin apa ya di daerah gue? Terus gue bilang kan, Hmm. daerah lo harus disurvei dulu, market pasar lo gimana, kan beda kalau Jakarta sama di daerah dia ya. Kan kita harus observasi dulu kan. Nah, maksud gue, nah itu tadi kenapa gue sebenarnya ada juga yang namanya konsultan basket nih. Nah, jadi gue kayak ngasih ilmu gitu, pengetahuan ke teman-teman gue yang mau bangun misalnya gor basket. Nah, terus akhirnya udah nih, kita terlibat pembicaraan begitu cukup lama. Nah, cuma gue emang waktu itu nggak terlalu prepare dengan yang masalah kontrak kontrak ya dalam hal ini ya. Hmm. Terus tiba-tiba gue udah kasih masukan, gue udah kasih beberapa idea yang menurut gue itu bakal bisa mengembangkan bisnis dia nih di basket ini nih. Terus tiba-tiba ide dan kreativitas gue udah gue curahkan ke dia, Hmm. tiba-tiba dia jalan sendiri dong dengan orang lain gitu. Waduh, ada ya orang yang begitu. Dan dan Oke. dan konsep yang gue sudah utarakan itu digunakan, Hmm. tapi akhirnya dia nggak ngundang gue waktu pembukaan, dia nggak kasih tahu gue dan lain-lain. Jadi maksud gue ya lucu Betul betul. lucu aja. Nah, Hmm. mendakin itu nih, Nah itu ini pakarnya nih. maksud gue salah gue atau memang karena menurut gue ada beberapa konsep yang sudah terlontar dari mulut gue dan akhirnya terjadi gitu, dan tiba-tiba teman gue ngilang aja gitu. Hmm. Nah, Itu gimana tuh ya? itu kan kayak sama aja kayak ide kita dicuri ya Bang ya. Kita udah punya konsep yang matang, tiba-tiba diambil orang tuh ya kan. Walaupun dalam pemikiran kita masih positive thinking aja. Oh, yuk kita kerjain bareng. Taunya nggak diajak ya kan. Ya, ya, ya. Kita tanyain nih, Mbak Angel nih gimana nih kalau misalkan dari sedikit kisah yang memilukan nih dari Bang Anson ini nih. Gimana ya? Dulu lama, dulu dia gue yang jajanin gitu, misalnya dia sempat gue kasih handphone misalnya gitu, ada. Tapi hal-hal ya yang balik lagi sih yang kita pernah obrolin dengan orang itu, dan apa namanya, situasi mungkin keadaan atau segala macam itu kadang nggak bisa dipegang. Terus suaraku jelas ya, yang bilang suaranya Jelas kok. Jelas, jelas ya. jelas. Oke ya, aman. Aman kok aman. Yang nggak jelas itu harga ini, harga PCR. Itu nggak jelas naik turun. Jadi ngobrol Oke yuk lanjut lagi yuk. Terus gimana Mbak? suaranya udah jelas guys. Halo. Jelas dong. Jelas. Iya iya iya. Ya jadi jelasin dikit ya, maksudnya kalau dari case-nya kakak Richard Insane ini, kan kita sering kali berbisnis gitu sama temen apa gitu kayak, tapi kita nggak pernah tahu kan di perjalanan, oh kayaknya suaranya hilang. Oke, apa nih guys? Enggak, aman ya? Aman kok. Aman kok. Aman. Aman ya. After Aman. Aman dong. Udah lanjut aja nggak apa-apa. Oke. Iya, jadi lupa soalnya mau ngomong apa kan, dibilang suara hilang. Sorry, mungkin masalah sinyal juga. Jadi sering banget kan kita kayak
berbisnis sama temen gitu, dari tadinya apa namanya, ngobrol cuma ngobrol bareng-bareng, terus tiba-tiba kayak eh, oh ya udah deh kita bikin bisnis bareng-bareng gitu, atau misalnya memang ketemu itu langsung gitu. Cuma seringkali karena kita main percaya, teman-teman sering banget soal yang namanya kontrak gitu. Ini yang sering banget nih gue warning ke teman-teman. Soalnya kita nggak pernah tahu nanti di perjalanan ke depannya gimana. Misalnya kayak ada hal-hal yang kayak misalnya belum ke cover gitu. Misalnya kayak sekarang nih pandemi gitu. Kita udah punya kontrak sama orang, terus tiba-tiba oh nggak bisa berjalan. Kalau misalnya kita punya kontrak nih, wah semuanya udah tercover nih. Ada namanya force majeure. Ada keadaan-keadaan yang di luar hal-hal yang di luar yang kita nggak bisa kira lah gitu, di luar kontrol kita gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kontrak, mau itu resiko sebesar apapun atau sekecil apapun, semoga sih udah bisa di cover di situ. Itu sih sebenarnya. Oke, kedengeran di luar negeri suaranya mantap. Oke, jadi intinya kembali lagi kepada kontrak ya. Iya. Jadi kalau Gue mau nanya, kontrak Ya. itu, mau nanya. oh oke silakan. Soalnya kalau Soalnya temanya lagi disuruh nyiapin kontrak kan. Nah, pertanyaannya gini Jel, kalau seandainya temen gue ini bilang, ngapain sih pakai kontrak Sen? Lu nggak percaya gue? Apa yang harus gue lakukan? sebenarnya ya itu sering banget sih kayak gitu, bahkan itu pun terjadi sama gue nya sendiri gitu. Jadi kayak udah aja lah, malu aja gue percaya kali, sorry. Kita di sini harus Ya. clean gitu sama teman apapun Ya. kejadian. Soalnya gue selalu percaya kalau namanya duit tuh nggak kenal saudara gitu. Jadi kalau misalnya kontrak, ya kalau bisa bikin tetap bikin gitu. Udah nggak apa-apa lah, tanda tangannya Ya. aja. Terus tiba-tiba ada konflik gitu yang nggak pernah kepikiran, misalnya kayak miss kelupaan bayar gitu, atau kalau misalnya ada yang ternyata ini kan sebenarnya kan kita udah eksklusif nih, terus tiba-tiba ada sedikit konflik, tiba-tiba dia keluar gitu, terus dia ngejual apa yang udah disepakatin di sini. Misalnya kayak kita bikin produk let's say YouTube channel gitu, misalnya kita bikin konten gitu, terus tiba-tiba karena kontrak tiba-tiba orangnya cabut gitu, pergi sama yang lain, terus gara-gara apa namanya ada konflik, ada misalnya kayak kalau orang zaman sekarang bilangnya slack lah gitu ya. Jadi terus tiba-tiba wah gue gak punya kontrak nih, gue mau nagih apa ke dia gitu kan. Misalnya ternyata yang bikin konsepnya atau misalnya logonya gitu, logonya itu ternyata yang bikin ternyata nggak pernah di cover gitu secara hukum. Nah akhirnya tiba-tiba dibawa lagi, dikasih lagi ke pihak ketiga, kita mau ngomong apa, gigit jari gitu loh. Padahal kan sebenarnya si even sampai ke hak kekayaan intelektual dari bisnis kita itu juga jadi cover gitu. Cuma memang concernnya zaman sekarang itu kira kalau mau proteksi hukum mahal gitu. Tapi sebenarnya nggak sulit itu gitu, nggak mesti yang buruan hire lawyer gitu, kita bikin agreement, udah abis itu di cover di situ bayar gitu. Enggak juga sebenarnya, apapun yang judulnya apa namanya tertulis hitam putih lah gitu, itu sih harusnya udah bener. Kalau kita ngobrol ke KUH Perdata lagi, perjanjian itu sebenarnya lisan pun sebenarnya udah terjadi perjanjian gitu, tapi memang salahnya di pembuktian sih kalau memang nggak ada hitam putih. Betul. Kalau gue sih gini Bang, kalau misalkan ada nanya teman misalkan, lu nggak percaya ya sama gue ya? Bro, kita itu rambut akan memutih dan kita muka akan mengerut. Kita juga bakalan lupa. Gimana kalau kita tuangin dalam sebuah tulisan aja, biar kita nanti kalau misalkan udah tua, kita bisa ngeliat sama-sama ingat, gitu aja. Terus misalnya ada resiko yang kontrak nih, tapi dia tetap belok gitu. Ya kalau itu ya itu sama etika lah. Itu makanya pentingan lu sering banget tuh terjadi tuh sama gua. Oh ya? Wah sering banget Jel. Makanya gue sebenarnya butuh orang sih, butuh temen yang memang ada di dunia ini untuk bisa diskusi sih. Makanya pasti bukan gue aja yang
pernah mengalami hal ini, tapi gue yakin teman-teman basket gue yang mungkin yang selama ini sudah bergelut di dunia basket dan akhirnya menghasilkan uang dan ada uangnya di situ pasti juga mengalami hal yang serupa sih kalau menurut gue ya. Jadi akan sangat baik kalau seandainya anak-anak basket itu sebenarnya dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan seperti ini sih kalau menurut gue. Iya, betul sekali. Jadi jangan hanya modal otot aja ya Bang ya, tapi harus ada Betul. pemahaman mengenai bagaimana rules yang berlaku walaupun kita ada di dunia basket dan sebagainya. Jangan sampai ide keringat kita tidak dicuri orang atau tidak dihargai orang ya. Ya, Nah, setuju banget. saya juga pernah punya pengalaman nih Mbak ya. Kan dulu saya juga punya side hustle nih. Lagi Oke. zaman-zamannya yang eh, harga hand sanitizer itu melonjak naik, masker. Nah, saya pernah membuat hand sanitizer nih. Oke. Ada pembeli Buat sendiri. borong gitu kan. Nah, saya sudah membuat terus deliver. Di tengah jalan orang yang nganterinnya itu kecelakaan dan meninggal. Dan produknya itu tercecer lah di mana-mana. Nah, itu kan dalam artian bukan salah saya ya. Saya kan udah ngebuat, tinggal diantar, tapi memang tidak sampai kepada tangan si pemesan. Nah, si pembelinya itu marah. Apakah itu kesalahan saya, Mbak? Kalau saya sih nggak merasa salah ya. Itu kalau menurut payung hukum gimana tuh, Mbak? Kalau ya ini sebenarnya agak-agak ini ya. Kalau bahas pasal tuh kadang orang suka takutan gitu. Soalnya sebenarnya nih bahasa sehari-hari aja kita bilangnya force major ya, atau keadaan mendesak. Kalau kita mau bahas pasal 12 di KUH Perdata, berarti ada keadaan yang mendesak yang membuat si yang bersangkutan gitu, misalnya dalam hal ini penjual nggak bisa deliver dengan baik gitu. Sebenarnya ya sekarang balik lagi sih ngobrol ke para pihaknya aja gitu. Kadang ada yang bisa sampai kayak ya udah kita ini aja deh hitung-hitungan kerugian gitu atau apa gitu. Jadi selama masih bisa diobrol cara musyawarah itu maksudnya kalau misalnya memang tidak tercover kan biasanya kan ada beberapa transaksi yang cuma di cover sama invoice doang gitu atau nota aja gitu udah selesai gitu ya. Kalau mau ngomongin segi hukum sih selalu banyak yang jalan yang bisa dikasih gitu dari maksudnya yang bisa di-advise gitu baik dari segi pidananya, perdatanya. Tapi ya kalau misalnya kita hukum bisnis komersial kita selalu menawarkan kalau bisa kita cari solusi yang win-win gitu. Ya. Betul. Ya. Jadi semuanya happy gitu kan. Yang ininya masalah terselesaikan. Yang penting jangan inilah kalau ada force major itu jangan panik gitu. Iya. Yang penting dilandasi dengan itikat baik, hati, pikiran tenang ya kan. Iya dong, harus. Itu bagi orang yang punya pacar sama yang punya banyak uang. Biasanya hatinya tenang tuh. Gitu ya. Ya, oke. Kembali lagi nih, banyak sekali yang berpikir kayak gini. Bang, main job sama side hustle, gimana sih cara bagi waktunya? Apalagi kalau misalkan side hustle itu keuntungannya lebih gede daripada main jobnya. Nah, gimana nih menurut masing-masing, menurut Mbak Angel dan Bang Ensan, tips and trick untuk bisa menangani kedua hal tersebut? Kalau dari saya kebetulan dari gue dulu Jel. Iya dong. Kalau dari gue sih kebetulan kan main job gue dan side hustle gue kan main hustle gue sama side hustle gue sebenarnya kan nyambung ya, dalam arti gue mengorganize event sama gue sekarang jadi ketua asosiasi bola basket seni dan itu tuh sebenarnya basket juga gitu yang gue kerjain. Nah kebetulan side hustle gue juga kayak private dribbling, gue jadi konsultan basket, terus gue juga nge-MC basket, komentator basket.
Terus gue coaching klinik juga, itu kan side hustle gue. Ya. Terus sekarang jadi YouTuber juga, tapi basketnya. Jadi maksud gue sih tips and trick saya adalah main job gue, side hustle gue ini harus bisa ngedukung si main hustle gue. Hmm. Karena side hustle gue jalan dengan baik, otomatis si main hustle-nya juga akan jadi lebih baik ya kalau menurut gue. Karena kan nyambung tuh. Nyambung banget, kecuali kalau main hustle gue sama side hustle gue berbeda. Mungkin yang sekarang ini gue lakuin karena itu nyambung gitu. Jadi gue nggak ada masalah sih sebenarnya tipsnya. Jadi paling cuma kayak cintailah bola basket apa adanya. Itu kebetulan Bang Insen ini memiliki side hustle dan main job yang berkesinambungan ya. Nah kalau Iya. Mbak Angel gimana nih? Kalau misalkan ada main job dan side hustle yang tidak berkesinambungan, tips and triknya apa nih? Sebenarnya kalau ngomong ke tidak berkesinambungan sih nggak juga ya, karena sebenarnya yang aku jalanin sekarang mirip-mirip sama yang Vincent jalanin gitu. Aku kan law firm, tapi di sisi lain aku juga bangun YouTube channel ini nih, teman setrum gitu. Jadi kalau ngomongin gimana caranya ngakalinnya ya pasti lebih ke waktu lah. Kalau dari gue tips pertamanya pasti waktu gitu. Kayak misalnya bener-bener harus bagi waktunya dengan benar dan harus komit gitu. Lalu apa yang kamu mulai itu sih yang paling penting gitu. Jadi jalan terus, mau ada obstacle apa di depannya tetap harus jalan terus gitu. Nah itu yang pertama Ya. soal ngatur. Kedua yang pasti workout gitu. Itu juga penting tuh. Jadi kayak gimana caranya weekdays udah capek banget nih kerjaan lawyering gitu. Tapi weekend gimana stable dan ketika ada waktu istirahat pakai itu buat istirahat. Tiga sih sama memilih tim ya. Memilih tim itu nggak bisa sembarangan karena namanya bisnis itu kan long term gitu. Kita nggak bisa gitu pikirin yang sekarang gitu yang ada di depan mata. Jadi milih tim yang sefrekuensi itu pentingnya nggak ketulungan gitu. Jadi so far sih yang udah aku jalanin lumayan meminimalisir konflik-konflik yang nggak penting gitu karena kita semuanya satu spirit gitu, satu energi kayak gitu sih. Ya. Oke. Ya. Setuju. Banyak banget ya masukannya nih, wejangan-wejangan daripada senior-senior kakak-kakak yang cantik dan ganteng satu ini nih. Jadi Mudah-mudahan para penonton nih yang nyaksin IG live kita ini dapat memilah-memilah nih antara main job sama side hustle-nya, apalagi di kala pandemik kita tetap harus survive walaupun orang Jakarta lagi menerapkan lagi yang namanya PPKM ya kan, tapi tidak menutup kemungkinan kita masih terus berkarya, berprestasi dan menghasilkan pundi-pundi untuk membeli berlian ya. Iya benar gitu. Amin. Oke, dan begitu terima kasih Bang Insen, Mbak Angel atas kesempatan waktunya udah gabung di live IG Setrum. Ke Bang Insen. Ya mudah-mudahan ya nextnya untuk yang lagi nonton IG live kami jangan lupa subscribe channel YouTube Setrum Show, follow juga Instagram Setrum Show. Follow Instagramnya Richard Insen, YouTube Insen Richard, dan nih follow IG-nya Mbak Angel nih, Angel Rumondor. Iya. Temen gua. Siap, Mbak. Oke, terima kasih ya Bang, Mbak, atas kesempatannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mengupakan topik-topik yang lain nih untuk patut diperbincangkan, ya kan? Tetap jaga kesehatan. 3M. Ya, jangan lupa. Oh iya, hari ini tayang. Jangan lupa tonton episode hari ini yang baru saja tayang di Setrum Show, teman-teman. Jadi tentang curhatan gua. Curhatan Street Godfather Streetball ya, ada di channel YouTube-nya Setrum Show ya.
Hashtag street baller bisa curhat. Hashtag streetballer juga bisa curhat. Oke deh, sukses selalu untuk Mbak Angel dan Bang Insen. Mudah-mudahan jaga kesehatan terus. Mudah-mudahan Amin. pandemik cepat berlalu ya, biar kita bisa kumpul-kumpul lagi sama orang-orang yang kita cintai. Oke, Thank you. Bye-bye. Kasih bye. Bye. Dah. Oke, untuk setrumers yang ada di rumah, jangan lupa untuk episode selanjutnya, selama masa pandemik ini, Setrum Show masih akan memberikan sebuah edukasi-edukasi menarik melalui media sosial, channel YouTube, ataupun yang lainnya. Jangan lupa nonton terus channel YouTube Setrum di @setrumshow dan follow IG Setrum di @setrumshow. Oke, saya host Awan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye.